Alam kubur pun tinggal dipilih. Kubur itu raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Taman-taman surga atau lubang daripada lubang api neraka. Disitulah mereka menyesal yang sungguh luar biasa. Kelompok yang ketiga ini sesalnya tak guna. Tidak ada guna sesalnya, saudara. Masya Allah. Coba kita renungi dah diri kita. Renung diri kita. Kalau kita lelah letih di dunia ini, di dalam beramal, dalam beribadah, memang itu sudah seyogianya dan sudah sepantasnya kita habiskan waktu-waktu kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Karena kita lagi meniti karir hidup yang sebenarnya. Apa karir hidup kita yang sebenarnya? Akhirat. Dunia tempat kita bekerja, dunia tempat kita beramal, dunia sebagai majra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Kita sedang bercocok tanam yang kita akan menuai hasilnya kelak di akhirat. Jadi kita sedang bercocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Wa qala azza min qail fi kitabihi al-aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jemaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, dan semua saudara-saudara para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur pada Allah di pagi ini kita berkumpul kembali bermuajah duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minat dunia ilal akhirah. Melanjutkan kembali kajian kitab kita. Bahasan kita pada pertemuan yang lalu menerangkan tentang kelompok atau 3 kelompok manusia yang berada di dalam angan-angan, dan kelompok yang terakhir yang belum tuntas dijelaskan, yaitu kelompok orang-orang yang maghrur, yang tertipu terhadap dunia sehingga mereka habiskan waktu-waktunya untuk selalu mencintai dunia dan melupakan kepada akhirat. Mereka fokus terhadap dunia saja, bahkan melupakan semua apa yang menjadi amalan-amalan akhirat. Itulah orang-orang yang maghrur, yang tulul amal, panjang angan-angan, yang menyebabkan mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keseharian mereka adalah yang selalu mendahulukan dunianya. Jadi artinya hidup mereka itu fokusnya sama dunia saja, dunia gitu. Bahkan mereka lupa kalau dirinya itu kelak akan mati dan harta yang mereka cari akan meninggalkan mereka semua. Mereka lupa itu. Nah, ketika saatnya ajal menjemputnya,
barulah di situ mereka rasakan begitu pentingnya ternyata amalia akhirat, karena mereka diperlihatkan oleh Allah balasan-balasan yang akan mereka dapati. Nah, ketika mereka ditunjukkan tentang balasan yang begitu dahsyatnya, artinya murka Allah, azab Allah terhadap mereka akan perbuatan-perbuatan yang kelak di dunia. Di situ mereka menyesal. Saat ajal tiba, mereka menginginkan kepada Allah dan malaikat maut agar mereka diundurkan sesaat ajalnya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Saat itu mereka minta diundurkan ajalnya sesaat saja agar mereka bisa melakukan sedekah, beramalia dan seterusnya, karena mereka sudah diperlihatkan balasan-balasannya. Di situ penyesalan yang luar biasa. Kalau sudah begitu nggak berguna lagi, sudah penyesalan kita udah nggak berguna gitu. Nah, bahkan di dalam penjelasan dari apa yang mereka minta kepada Allah, selanjutnya kita bahas pagi ini, telah disampaikan oleh musannif dari bahasan kelompok yang ketiga ini. Wa qad balaghana anna malakal maut alaihi salam yadhharu lil insani 'inda ma yabqa min ajli syai'un yasiru fayukhbiruhu bih. Wa qad balaghana, dan sungguh telah sampai kepada kami, anna malakal maut, bahwasanya malaikat maut itu yadhharu lil insan 'indama yabqa min ajli syai'un yasiru fayukhbiruhu bih. Yadhharu itu artinya menampakkan. Malaikat maut itu menampakkan lil insan, kepada manusia, 'indama yabqa min ajli syai', ketika masih ada ajal ya, yang sedikit, syai'un yasir fayukhbiruhu bih, lalu diberikan kabar orang itu kepada malaikat maut, artinya tentang kabar atau perihal di saat nanti dia berjumpa dengan Allah, apa yang dia dapatkan, posisi di saat nanti ditempatkan oleh Allah, di mana posisi dia, surga atau neraka. Di situ sudah dikhabarkan dan diperlihatkan semua. Nah, saat itu fayaqululah, maka orang itu tadi itu ngomong sama malaikat maut ya. Dia berkata kepada malaikat maut, katanya apa? Ya malakal maut, akhirni qalilan la atuba ila rabbi wa astaghfiruh. Itu yang dia minta kepada malaikat maut saat itu begitu, saudara. Ya malakal maut, wahai malaikat maut, akhirni qalilan, tangguhkan ajalku sedikit saja, la atuba ila rabbi, maka aku akan benar-benar bertaubat, ila rabbi, kepada Tuhanku, wa astaghfiruh, dan aku mohon ampun kepadanya. Jadi begitu nanti, saudara. Jadi orang yang banyak kejahatannya di dunia, banyak perilaku-perilaku yang menentang Allah. Jadi ketika dia berbuat di dunia itu menyimpang daripada aturan agama Allah, di saat ajalnya tiba, dia ngomong begitu supaya minta ditangguhkan sedikit saja, bahwa aku pengen bertobat, sedikit saja ajalku ditangguhkan, biar aku bisa bertobat dan beristighfar atas dosa-dosa yang pernah kulakukan. Apa jawaban malaikat maut ketika orang itu meminta agar ditangguhkan ajalnya atau mautnya ketika itu? Fayaqulu lahul malak, maka menjawab malaikat maut kepadanya, qad talama ukhirta wa umirta falam tatub wa lam tarji' ila rabbika hatta al-an. Begitu jawaban malaikat maut.
qad talama ukhirta, sungguh katanya telah lama ditangguhkan ajalmu itu, wa umirta, dan kamu diberi umur oleh Allah lama katanya, falam tatub, lalu kamu tidak bertobat, walam tarji', dan tidak kembali ila rabbika, kepada Tuhanmu, hatta al-an, hingga saat ini, hingga sekarang. Ajalmu tiba, kamu belum juga, sebelumnya belum mau tobat juga, sampai ajalmu datang ini. Wa qad inqadat al-muddah, dan sungguh sudah habis waktu penangguhan ajalmu itu, sudah habis, sudah nggak ada lagi. Wa balagatil ajalul ladzi katabahu Allahu lak, fala sabila ila ta'khir. Wa balagatil ajal, telah sampai ajal, alladzi katabahu Allahu lak, yang Allah telah menuliskan kepadamu, bahwa hari ini, detik ini, ajalmu telah tiba. Fala sabila ila ta'khir, maka tidak ada jalan untuk menangguhkannya. Udah nggak bisa, saudara. Ketika malaikat sudah mengatakan demikian, fala sabila at-ta'khir, tidak ada jalan untuk menangguhkan lagi ajalmu itu. Nggak ada penyesalan. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, terima bagian kita, bagian yang memang penentu di mana kita nanti berjumpa dengan Allah, apakah posisi kita surga atau neraka. Dan di alam kubur pun tinggal dipilih, kubur itu raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran, taman-taman surga atau lubang daripada lubang api neraka. Disitulah mereka menyesal yang sungguh luar biasa. Kelompok yang ketiga ini sesalnya tak guna, tidak ada guna sesalnya, saudara. Masya Allah. Coba kita renungi dah diri kita, renung diri kita. Kalau kita lelah letih di dunia ini, di dalam beramal, dalam beribadah, memang itu sudah seyogianya dan sudah sepantasnya kita habiskan waktu-waktu kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Karena kita lagi meniti karir hidup yang sebenarnya. Apa karir hidup kita yang sebenarnya? Akhirat. Dunia tempat kita bekerja, dunia tempat kita beramal, dunia sebagai majra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Kita sedang bercocok tanam yang kita akan menuai hasilnya kelak di akhirat. Jadi kita sedang bercocok tanam, saudara, di sini. Dunia diibaratkan sebagai ladang yang kita tanam dengan berbagai macam tanaman-tanaman yang semua hasilnya nanti kita akan petik ketika kita berjumpa dengan Allah. Ada yang nanam padi, nanam jagung, nanam ini, nanam itu. Hasilnya nanti. Artinya apa? Kita beramal saleh, mulai sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, semua yang diperintah itu adalah tanaman-tanaman kita yang nanti kita akan petik hasilnya di akhirat. Maka kalau dunia diumpamakan ladang, saudara, ini ladang dunia ini, kita itu petaninya. Kita petaninya di dunia ini. Kita petani, saudara. Ya, ladang dunia ini. Nah, tinggal tergantung kita nih, petani nih, pengen hasil bagus apa enggak nih. Kalau kita nanam pengen hasil bagus, tentu saja ngambilnya dari bibit-bibit yang bagus, betul nggak? Ya, bibit yang bagus. Kita nanam jagung, cari bibit jagungnya yang bagus. Kita nanam padi, cari bibit padinya yang bagus. Kita nanam apa saja, cari bibit yang bagus. Setelah bibit bagus, pupuknya juga harus bagus. Pupuknya bagus, ya, pupuknya bagus. Kalau bibit pupuknya bagus, maka tinggal kita mau melakukan itu. Dan saat kita tanam, keduanya sudah memenuhi daripada syarat utama tumbuhan bagus, insya Allah hasilnya juga bakal bagus, saudara. Ya, hasilnya bakal bagus. Kalau seandainya kita sebagai petani menanam, bibitnya sudah bagus, pupuknya sudah bagus, saudara,
kemudian ada gangguan tanaman kita itu, katakan ada hama-hama yang ingin menghancurkan tumbuhan kita, padi ada tikus-tikusnya, kemudian jagung ada apa, pokoknya ada hama begitu. Kalau dulu disebutnya wereng coklat apa segala macam dah misalnya, ya ada hama yang ingin menghancurkan. Maka saat itu kita sebagai petani kudu sabar, tanam lagi, sabar tanam lagi terus, jangan. Itu artinya apa? Ketika hidup kita diumpamakan sebagai petani dan dunia ini sebagai ladang, bibit dan pupuk itu yang dimaksud adalah nilai keikhlasan kita, nilai kesabaran kita, ya, yang kita tanam, sholat, sedekah, puasa. Kalau ada wereng, ada hama yang mengganggu aktivitas kita, orang mencela kita, itu hama. Orang mendiskreditkan kita, kita difitnah, kita dicaci, itu hama. Kita kudu sabar dan ikhlas menerima itu. Tanam lagi, jangan putus asa, karena kita ingin mendapatkan hasil dan nilai yang bagus di saat kita berjumpa dengan Allah. Yakinkan bahwa tanaman yang kita tanam di dunia ini, yang kelak kita akan jumpai hasilnya kalau kita sudah banyak sabar, ikhlas, syukur, tawakal pada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Subhanallah, luar biasa saudara. Ini bagian yang perlu kita renungi, bahwa dunia sebagai majrah daripada akhirat. Kita sebagai petaninya kudu banyak sabar, berjuang, berjihad, ikhlas karena Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik hasilnya untuk kita. Nah, ini menjadi renungan sama-sama saudara. Kalau kita pengen bagus, ya tanaman yang bagus, ikhlas dan sabar, pupuknya bagus, bibitnya kudu bagus. Nah, kalau sudah nanti kita berjumpa dengan Allah, di situ ada hasilnya. Kelompok yang ketiga ini, dia akan menderita untuk selamanya saudara. Menderita karena hasil perbuatan dia waktu di dunia dia abaikan. Dia sebagai petani di dunia, tetapi justru nggak pernah melakukan sikap taninya itu, nggak pernah menanam pohon. Kalaupun dia menanam sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, dia menanam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya dia ditangkap, kemudian masuk dalam penjara. Itu gambaran kehidupan saudara, ya. Jadi kalau orang-orang yang ketiga ini nanti di akhirat itu diumpamakan apa? Penanam ganja, penyebar narkoba saudara, ditangkap dia, ditangkap. Di dunia saja sudah ada gambaran. Kalau antum pemain narkoba, pemakai, penyimpan, kemudian pengedar, begitu ya, itu tanaman. Kalau ini ditangkap nggak sama polisi? Ditangkap, menjadi orang DPO yang dikejar-kejar oleh polisi. Kalau ditangkap di penjara. Nah, di penjara. Ada nggak petani jagung, petani padi, kemudian polisi datang, kamu telah salah menanam, saya kerangkeng kamu? Ada nggak begitu? Nggak ada, karena dia nanamnya sesuatu yang halal. Gambaran kita di akhirat begitu. Allah sudah berikan, kamu tuh seorang petani, dunia itu ladangmu. Kenapa kau tanam ganja? Kenapa kau tanam tumbuhan-tumbuhan yang tidak berguna? Maka saat ini kau tahu hasilnya, dan hasilnya itu akan merugikan kamu. Coba kalau orang yang menanam tanaman yang bagus, maka hasilnya juga bagus. Itu digambarkan seperti itu saudara. Orang yang ketiga ini dia akan rugi karena tanaman yang dapat menyesatkan dia, yang akan merugikan dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jadi jelas orang ini sudah diberikan umur panjang, lalu kemudian tidak mau lagi bertobat kepada Allah sampai ajal menyebutnya, baru di situ dia menyesal, sehingga tidak ada jalan untuk menangguhkan umurnya di saat dia meminta. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati atas mereka, falau kanat ad-dunya bi asriha li hadzal insan, kalau sekiranya dunia ini beserta isinya adalah milik si manusia, milik orang ini, orang yang ketiga ini, andaikan dunia ini punya dia, milik dia, wa amkanahu an yastariya biha,
kemungkinan ia akan membeli, ya, dunia, membeli dengan dunia ini satu saat aja, satu jam saja, ya, wahid sa'atan wahidatan yaziduha fi umrihi, agar dapat menambahkan, ya, menambahkan umurnya. Jadi kalau dia punya dunia nih, dunia dia pengen bayarkan, ini apa namanya, dia serahkan, ini saya bayar ini biar umur saya bertambah gitu ya. Wa ya'tadziru fiha ila rabbi, yang ia mengajukan alasan itu kepada Tuhannya. Ya Rabb, aku beli nih ajal yang akan mau ditangguhkan nih dengan bayaran dunia ini. Aku punya dunia soalnya, aku bayar ini, aku berikan kepada engkau ya Rabb, untuk menangguhkan ajalku ini. Sedikit saja akan kubayar mahal ini ya Rabb. La fa'ala, pastinya aku akan berbuat kebaikan, kata dia. Nggak bisa, udah nggak bisa. Tuh saudara, maka kalau nanti kita berbagai macam alasan untuk bisa ditangguhkan ajal kita, nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Nah disitulah menjadi penyesalan yang tiada guna di saat kita berjumpa dengan Allah. Maka itu saudaraku, kita sekarang hidup di dunia capek, letih, lelah dalam persoalan ibadah, muamalah, kemudian melakukan kebaikan, itu adalah tugas kita. Memang dunia tempat kita bekerja, tempat kita letih dan lelah. Nanti kalau kita nggak letih, nggak lelah, nanti di saat berakhir dunia ini, berakhir ajal kita, udah nggak letih lagi. Kita di dunia bukan tempat tidur, saudara. Dunia ini bukan buat kita tidur, saudara. Tidur itu ada masanya, yang nanti kita tenang tidur kita di kubur, kita tenang menikmati raudhah min riyadil jinnan. Kalau kita selama ini mata kita membaca Quran ngantuk, tahan, kita ngaji ngantuk, tahan, karena memang ini tempat kita untuk capek letih begitu. Kalau kita bukan untuk tidur di dunia ini, untuk kita berbuat, bekerja, beramal, yang nanti tidur saatnya panjang ada. Waktu kita sudah mati, terbujur kaku, kita tidur nanti. Sebelum kita ditidurkan panjang, sekarang jangan tidur dulu, saudara. Ya, sekarang jangan tidur, saudara, jangan tidur dulu. Nanti tidur panjangnya ada. Ya, tidur panjangnya nanti ada, saudara. Ya, masya Allah ya. Nah ini menjadi apa, nasihat buat kita ya. Ya memang ngantuk itu fitrah lah, saudara, fitrah. Tetapi lagi-lagi jangan punya jadi alasan kita letih lelah kemudian kita nggak mau berbuat karena alasan itu. Ya, saya yakin insya Allah kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang kita niatkan karena Allah, maka semua itu akan mendapatkan faidah gitu, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja saya kira yang disampaikan dalam kajian pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya ya. Karena saya mau isi maulid di Lisan ya, Lisan saya isi maulid pagi ini ya. Jadi saya akhiri dulu ya. Yang penting kita sudah membahas kajian ini, tidak mengurangi daripada kajian kitab kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.